Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Ya Allah, ajarilah kami ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah manfaat ilmu yang kita telah pelajari dan tambahkanlah kami ilmu. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita sebagai seorang yang iman, yang Islam. Karena dengan keimanan ini kita bisa mengetahui mana kebenaran dan mana keburukan. Dengan keimanan ini kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilah, sesembahan Tuhan yang mengatur segala urusan manusia, urusan kita semuanya. Maka dengan keyakinan ini kita mengetahui bahwa semua masalah Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikannya. Hanya kita berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, santri Ma'had Imam Syafi'i. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi fikih online pelajaran ke-8. Pelajaran ke-8. Berarti kita sudah ada 8 pertemuan. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi sebelumnya kita akan mengulangi pelajaran yang telah lalu, yaitu tentang doa sebelum masuk kamar mandi. Doa sebelum masuk kamar mandi adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dan kita telah mempelajari faedah-faedahnya. Kenapa kita harus berdoa, kenapa ada syaitan dari golongan perempuan dan laki-laki, dan kenapa kita harus berlindung kepada Allah dari mereka. Kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari hadis yang ke-12. Kita akan mempelajari hadis yang ke-12 dan hadis yang ke-13. Dua hadis, karena kedua hadis ini materinya hampir sama, pembahasannya hampir sama. Maka kita bahas kedua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-12. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Qala Abu Ayyub qadimna asy-Syama fawajadna marahida qad buyyinat nahwal ka'bati fananharifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla. Dari Abi Ayyub, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Qala Abu Ayyub qadimna asy-Syama fawajadna marahida qad buyyinat nahwal ka'bati fananharifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla. Ya, itu hadis ke-12. Kita akan baca terjemahannya.
Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka jangan kalian menghadap kiblat saat buang air besar atau kecil, dan jangan pula membelakanginya, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Abu Ayyub, yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Abu Ayyub berkata, saat kami mendatangi negeri Syam, kami mendapati WC atau tempat buang hajat di sana dibangun menghadap kiblat. Lalu kami berpaling darinya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Ya, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa tidak boleh ketika kita buang air kecil atau buang air besar itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Itu tidak boleh. Karena arah kiblat adalah arah yang suci. Ada arah kiblat, arah Ka'bah, itu kita muliakan. Maka tidak boleh sholat menghadap kiblat. Bahkan di antara sunnah-sunnah kiblat itu adalah membaca Al-Quran menghadap kiblat. Tidur pun berbaring miring ke kanan dan menghadap kiblat. Itu adalah sunnah. Dan memang itu sangat dimuliakan menghadap kiblat itu. Maka dengan kemuliaan kiblat ini, ke arah Ka'bah ini, kita tidak boleh buang hajat itu menghadap kiblat atau membelakanginya. Dan juga di dalam hadis lain dijelaskan bahwa kita tidak boleh meludah menghadap kiblat. Meludah menghadap kiblat pun kita tidak boleh. Karena mulianya kiblat ini, arah Ka'bah ini, maka kita tidak boleh buang air kecil atau buang air besar menghadap kiblat. Ya. Itu jelas dalam hadis ini. Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah, kalimat jangan. Ketika ada kalimat jangan, maka ini ada larangan. Ketika ada larangan, maka hukum asalnya adalah haram, dilarang. Ya, dilarang. Haram itu pernah kita jelaskan, ketika dia melakukannya dia akan mendapatkan dosa, kalau meninggalkannya dapat pahala. Menghadap kiblat saat buang air besar atau air kecil, dan jangan pula membelakanginya. Membelakanginya pun tidak boleh. Paman arah kiblat di Indonesia, arah kiblat itu ke barat agak belok sedikit. Belok ke arah utara sedikit. Maka kita tidak boleh menghadap atau membelakanginya. Tapi kata Rasulullah, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Maksudnya, ke timur ke barat ini adalah arah yang tidak menghadap kiblat. Itu di tempatnya Rasulullah berada ketika itu di kota Madinah. Karena menghadap kiblat dan membelakanginya itu ke arah utara atau selatan. Maka ketika ada larangan untuk ini, Rasulullah ketika itu berada di Madinah, maka menghadap timur atau barat. Adapun kita di Indonesia, maka kita menghadap utara atau selatan. Karena kiblat kita itu ke arah barat. Ikhwati fi din, azani Allah wa iyyakum. Di sini jelas bahwa Rasulullah itu melarang kita untuk buang air kecil menghadap kiblat. Abu Ayyub, sahabat yang meriwayatkan hadis ini berkata, saat kami mendatangi negeri Syam, kami mendapati WC di sana dibangun menghadap kiblat. Lalu kami berpaling darinya dan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika Abu Ayyub mendengar hadis ini, beliau pun amalkan. Beliau datang ke Syam. Kemudian mendakwahkan orang-orang Syam. Kemudian di sana dilihat bahwa kamar mandi atau WC-nya itu
atau buang hajat, dahulu tidak ada WC air kloset ya, water closet. Tidak ada WC water closet. Itu tidak ada seperti kita. Akan tetapi biasanya itu hanya tempat kemudian tertutup, kemudian di situ buang hajat. Itu zaman dahulu, tidak ada water closet seperti zaman sekarang. Nah, di sana dahulu Abu Hurairah bercerita bahwa ketika ke negeri Syam itu dahulunya ada namanya negeri Syam. Kalau sekarang itu daerah Syam adalah Palestina, Yordania, kemudian Suriah, itu daerah Syam. Ketika beliau mendatangi negeri Syam, kemudian mendapati kamar mandi di sana dibangun menghadap kiblat. Tempat buang hajatnya itu menghadap kiblat. Lalu kami berpaling darinya dan meminta kepada Allah. Maka kami berpaling dalam arti udah enggak pakai kamar mandi yang menghadap kiblat itu untuk buang air kecil, tapi berpaling. Bisa dia berpaling di dalam kamar mandinya, di dalam WC-nya, di dalam buang hajatnya, atau bangunannya dirubah agar tidak menghadap ke kiblat atau membelakanginya, dan meminta ampun kepada Allah, yaitu adalah contoh dari para sahabat. Mereka ketika melakukan kesalahan, mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga ketika kita melakukan kesalahan, kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim atau sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau istighfar. Intinya istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak sekali bacaan-bacaan istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka ketika kita melakukan kesalahan, kita selalu meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang ke-13. Ya. An Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala raqitu yawman ala baiti Hafsah fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-syami mustadbir al-ka'bati wa fi riwayah mustaqbila baital maqdis. An Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala raqitu yawman ala baiti Hafsah fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-syami mustadbir al-ka'bati wa fi riwayah mustaqbila baital maqdis. Hadis 13, artinya dari Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Dia adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anaknya Umar bin Khattab, itu Abdullah bin Umar. Dari Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, suatu hari saya memanjat rumah Hafsah, maka saya melihat Rasulullah SAW duduk untuk buang hajat dalam keadaan menghadap Syam atau menghalangi kiblat. Ya, ini artinya itu yauman ala baiti Hafsah faraitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-syami mustadbir al-Ka'bah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, suatu hari saya memanjat rumah Hafsah, maka saya melihat Rasulullah SAW buang hajat dalam keadaan menghadap Syam dan membelakangi kiblat. Ya, di sini ada ada ralat duduk. Rasulullah itu tidak duduk ketika buang hajat, tapi jongkok. Ya,
yakdi hajat, tidak ada tulisan yajlis, tapi yakdi hajat atau membuang hajat langsung. Tidak ada istilah duduk untuk buang hajat. Duduk di sini adalah kata kiasan bahwa beliau itu jongkok, jongkok untuk buang hajat. Nah, kita jelaskan dari awal. Suatu hari saya memanjat rumah Hafsah. Nah, Abdullah bin Umar itu memanjat rumah Hafsah. Siapa itu Hafsah? Hafsah adalah anaknya Umar bin Khattab. Berarti saudaranya si Abdullah. Karena Abdullah Umar bin Khattab punya anak, diantaranya Hafsah dan Abdullah bin Umar bin Khattab. Lalu kenapa Hafsah sama Rasulullah? Ya, Hafsah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya istri 9, diantaranya adalah Hafsah, anaknya Umar bin Khattab. Kakak adik. Jadi karena kakak adik itu wajar mereka melakukan beberapa hal yang sebagai kakak dan adik, itu wajar. Nah, suatu hari saya memanjat rumahnya Hafsah. Tiba-tiba beliau melihat Rasulullah itu buang hajat dalam keadaan menghadap Syam dan membelakangi kiblat. Nah, berarti Rasulullah itu menghadap utara ketika itu. Dan ketika menghadap utara otomatis membelakangi kiblat. Karena kiblatnya di selatan. Karena Madinah itu sebelah utaranya Makkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan bahwa Abdullah bin Umar itu telah melihat ibaratnya, langsung aja telah melihat Rasulullah buang hajat. Melihat Rasulullahnya, ya, bukan melihat yang lain. Melihat Rasulullahnya, ya Allah alam, apakah melihat kepalanya atau setengah badannya. Intinya melihat Rasulullah. Itu mendapati Rasulullah itu buang hajat menghadap Syam dan membelakangi kiblat. Di sini ada kontradiksi, seakan-akan ada kontradiksi atau seakan-akan ada perbedaan hukum. Di hadis yang ke-12, Rasulullah itu melarang untuk menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat. Di dalam hadis ke-13 ini malah Rasulullah melakukannya. Buang hajat membelakangi kiblat. Bagaimana ini? Apakah Rasulullah melakukannya lupa? Ataukah Rasulullah memang demikian melakukannya? Ataukah ada hukum khusus? Ataukah bagaimana? Maka penjelasannya adalah ketika kita mempelajari hukum fikih atau usul fikih, ada namanya am dan khas, yaitu hukum yang umum dan hukum yang khusus. Hadis ke-12 ini, larangan untuk menghadap kiblat atau membelakanginya adalah umum. Secara umum, dimanapun itu nggak boleh kita menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat. Akan tetapi, melalui hadis ke-13 ini, maka ada kekhususan, yaitu ketika di dalam kamar mandi, ya, ketika di dalam hammam atau di tempat WC yang dia adalah tertutup, khusus memang bangunan tersebut untuk WC, untuk toilet, maka kita boleh, karena tertutup. Tapi kalau kita buang hajat di tempat terbuka, di hutan, atau di semak-semak, atau di sungai, atau di laut, maka kita tidak boleh menghadap
kiblat atau membelakanginya. Itulah hukum yang ada. Jadi kita tidak boleh membelakangi kiblat dan atau menghadap kiblat. Tidak boleh. Tapi kalau di kamar mandi itu boleh kalau emang bangunannya seperti itu. Bangunannya itu menghadap kiblat untuk buang air besar, itu boleh. Tapi kalau selain itu tidak boleh. Ikhwati fiddina azani Allah wa iyyakum. Maka kedua hadis ini tidak bertentangan, melainkan hukum secara umum itu tidak boleh kita menghadap kiblat atau membelakanginya. Tapi secara khusus di dalam kamar mandi itu boleh. Itu maksudnya. Jadi kenapa ada hukum fikih? Itu ternyata dari hadis-hadis yang ada. Rasulullah pernah melakukan ini. Di suatu saat Rasulullah melakukannya. Rasulullah melarang ini. Rasulullah melakukannya. Oh, ternyata secara umum ini, secara khusus ini. Itulah para ulama fikih. Mereka menulis kitab tentang hukum ini, hukum ini, hukum ini. Jadi ambil dari Al-Quran dan hadis. Faedah-faedahnya menjadikan sebuah hukum. Istinbat. Mengambil hukum dari hadis-hadis atau dari Al-Quran. Insyaallah jelas kita tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya, tapi kalau di dalam kamar mandi buang hajat itu boleh. Kita ambil faedah. Faedah hadis yang pertama, larangan menghadap kiblat dan membelakanginya di saat buang hajat. Nah, di sini jelas ya. Tidak boleh, larangan. Pertama itu larangan. Idza ta'tumul ghaita fala tastaqbiluha biwaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu. Alhamdulillah. Maka dari hadis ini itu ada larangan. Kemudian faedah yang kedua, hukum larangan apabila di tempat terbuka seperti padang pasir atau semisalnya. Namun apabila di dalam WC atau tempat tertutup maka tidak mengapa. Nah, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram kalau di tempat terbuka. Di tempat terbuka, di semak-semak. Orang mau buang hajat di semak-semak, di hutan, di sungai, di laut. Itu haram. Tapi kalau tempat tertutup, di kamar mandi, WC, atau emang toilet, emang di bangunan tersebut digunakan untuk toilet, maka boleh. Kemudian ketiga, alasan dibedakannya hukum antara di WC dan padang pasir atau tempat terbuka karena WC atau toilet itu terhalangi oleh tembok. Ya, kan terhalangi oleh tembok, maka kita boleh untuk menghadap kiblat atau membelakanginya kalau memang bangunan tersebut menghadap demikian. Kemudian yang keempat, hukum buang hajat dengan menghadap Baitul Maqdis atau membelakanginya. Pendapat yang terpilih adalah boleh jika ada kemakruhan padanya. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Tidak ada kemakruhan, tidak ada kemakruhan padanya. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Apa itu Baitul Maqdis? Baitul Maqdis adalah tempat yang suci atau masjidnya arah kiblatnya kaum muslimin dahulu. Yang ada di Mekah, yang ada di Palestina, di Quds Asy-Syarif. Nah, di situ ada komplek Masjid Al-Aqsa. Di dalam Masjid Al-Aqsa itu ada Baitul Maqdis. Masjid Al-Aqsa di Palestina. Ya, di Palestina ada Masjid Al-Aqsa, di dalamnya ada Baitul Maqdis. Seperti kalau di Mekah ada Masjidil Haram, di dalamnya ada Ka'bah. Kalau di Palestina ada Masjidil Aqsa, di dalamnya ada Baitul Maqdis. Di situ adalah tempat beribadahnya 3 umat beragama dahulu, yaitu atau tempat suci, kota suci 3 agama, yaitu agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Itu ketiga-tiganya adalah kota suci. Akan tetapi di awal-awal Islam,
orang muslim di zaman Rasulullah pertama kali melakukan sholat, awal-awal melakukan sholat itu, ada sholat itu menghadapnya Baitul Maqdis. Tetapi ketika sudah sudah ditetapkan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, terkait turun ayat surat Al-Baqarah itu, maka kaum muslimin diperintahkan untuk menghadap kiblat, yaitu Ka'bah, bukan Masjidil Aqsa atau bukan Baitul Maqdis lagi, tapi menghadap Ka'bah. Ya, menghadap Ka'bah. Nah, karena kota tersebut mulia, kota tersebut yaitu Masjidil Aqsa adalah mulia, itu dahulu digunakan untuk salat, untuk menghadap arah salat. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berpaling menuju Ka'bah saja. Kiblatnya adalah Ka'bah. Maka kemuliaan kiblat itu berada dalam Ka'bah. Tetap Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu mulia. Mulia sebagai kota suci atau sebagai tempat suci umat Islam, dan mungkin orang Yahudi dan Nasrani menganggapnya suci juga. Intinya umat Islam juga menganggapnya itu juga kota penting, kota suci juga, kota suci, tapi sudah biasa saja statusnya, bukan seperti Makkah dan Madinah. Kalau Makkah dan Madinah benar-benar statusnya adalah Al-Haramain Asy-Syarifain, dua tempat yang haram, yang tidak boleh membunuh, tidak boleh melakukan keburukan, dosa itu akan berlipat ganda kalau melakukannya. Tapi kalau Masjidil Aqsa itu sudah sudah menjadi simbol saja, simbol kota suci, bukan kota suci secara utuh. Ya, bukan kota suci secara utuh. Maka boleh para ulama, jumhur ulama mengatakan boleh menghadap Baitul Maqdis atau menghadap Syam. Karena barangkali kita tidak tahu, tiba-tiba menghadap Baitul Maqdis, maka itu tidak dosa. Tapi kalau kiblat itu semua orang tahu, karena biasanya itu pastinya itu orang Muslim itu salat menghadap kiblat, maka tidak boleh kita buang hajat menghadap kiblat Ka'bah. Adapun Baitul Maqdis itu ternyata pendapat para ulama itu boleh, ya, karena tidak semulia dulu. Tetap Baitul Maqdis itu mulia, tapi lebih mulia Ka'bah, karena salat itu menghadap kiblat Ka'bah, bukan Baitul Maqdis. Ikhwati fi din, azani Allah wa iyyakum. Inilah faedah hadis, ya. Faedah hadis di dua hadis ini, yaitu hadis ke-12 dan hadis ke-13. Ya, dua-duanya itu dirangkum menjadi sebuah hukum di 4 faedah ini. Ya. Maka inilah pertemuan kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Adapun tugasnya itu menulis hadis ini aja. Idza ataitumul gha'idha fala tastaqbilul qiblata biwatin wala baulin wala tastadbiruha walakin syariqu aw waribu. Sampai sini. Kemudian terjemahan juga ditulis sampai sini aja. Sampai ini. Nah, sampai timur atau barat, sampai sini. Kemudian hadis ke-13 itu juga ditulis semuanya sampai sini aja, Mustad bi'al Ka'bah. Kemudian ke-13 itu juga ditulis, dan faedahnya juga ditulis. Ya, banyak yang ditulis. Inilah pertemuan kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal saleh untuk kita semuanya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nahtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.